Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo dan putra dari salah satu Wali Songo juga, yaitu Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Nama asli dari Sunan Muria adalah Radar Umar Syahid. Beliau menyebarkan Islam dengan cara yang halus seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau Sunan Kalijaga. Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di sana Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Cara beliau menyebarkan agama Islam dengan tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Beliau juga yang telah menciptakan berbagai tembang Jawa. Salah satu hasil dakwah beliau melalui media seni adalah tembang Sinom dan Kinanti. Tempat dakwahnya berada di sekitar Gunung Muria. Kemudian dakwahnya diperluas meliputi Tayu, Juwana, Kudus, dan lereng Gunung Muria. Ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena tinggal di Gunung Muria. Lewat tembang-tembang itulah ia mengajak umatnya mengenalkan ajaran Islam. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Tak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam berdakwah. Dengan gayanya yang moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Misalnya, adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, seperti nolong dino sampai nyewi, yang tak diharamkannya. Hanya tradisi berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji yang diganti dengan doa atau sholawat. Sunan Muria juga berdakwah lewat berbagai kesenian Jawa, misalnya mencipta macapat lagu Jawa. Lagu Sinom dan Kinanti dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang sampai sekarang masih lestari. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya, yang bertempat tinggal di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Demikian sakti Sunan Ngerang sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai berguru kepadanya. Beliau memiliki ilmu yang dapat mengembalikan serangan dari lawannya. Itu terjadi ketika kakak adik seperguruan beliau yang telah menculik istri Sunan Muria menyerang Sunan Muria dengan mengerahkan aji pamungkas. Namun serangan itu berbalik menghantam dirinya sendiri sehingga merenggut nyawanya. Sunan Muria dimakamkan di atas puncak bukit bernama Bukit Muria. Dari pintu gerbang masih naik lewat beratus tangga atau undakan menuju ke komplek makamnya yang terletak persis di belakang Masjid Sunan Muria. Mulai naik dari pintu gerbang pertama paling bawah hingga sampai pelataran masjid jaraknya kurang lebih 750 meter jauhnya. Setelah kita memasuki pintu gerbang makam, tampak di hadapan kita pelataran makam yang dipenuhi oleh 17 batu nisan. Menurut juru kunci makam, itu adalah makamnya para prajurit dan pada punggawa atau orang-orang terdekat, ajudan dan semacam patih dalam keraton.
Di bawah utara pelataran ini berada bangunan cungkup makam beratapkan sirap 2 tingkat. Di dalamnya terdapat makamnya Sunan Muria. Di samping sebelah timur ada nisan yang konon makamnya putrinya perempuan bernama Raden Ayu Nasiki. Dan tepat di sebelah barat dinding belakang Masjid Muria, sebelah selatan mihrab terdapat makamnya Panembahan Pengulu Jogodipo, yang menurut keterangannya juru kunci adalah putra sulungnya Sunan Muria.